BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan kini tengah menjajaki opsi untuk membentuk mata uang cadangan baru. Mengutip Geo.tv, inisiatif ini berfokus pada pemanfaatan teknologi blockchain untuk menyimpan dan mentransfer token digital yang akan didukung oleh sekumpulan mata uang dari masing-masing negara anggota. Dengan langkah ini, BRICS bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam transaksi internasional. Motif Rusia dan alternatif pembayaran internasional Rusia sebagai salah satu anggota BRICS berupaya meyakinkan negara-negara anggota lainnya untuk membangun platform alternatif untuk pembayaran internasional. Langkah ini dianggap penting untuk menciptakan sistem yang tahan terhadap sanksi barat. Menurut laporan dari Reuters, Rusia akan mengangkat isu ini dalam pertemuan puncak yang akan datang yang diharapkan dapat menjadi titik awal bagi perumusan strategi baru. Dengan membangun sistem pembayaran alternatif, negara-negara BRICS dapat dengan mudah dan aman menukarkan mata uang mereka tanpa harus melalui transaksi dolar. Rusia menganggap hal ini sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang semakin meningkat dalam penyelesaian pembayaran perdagangan, bahkan negara-negara yang bersahabat seperti Tiongkok. Banyak bank lokal yang khawatir akan terkena sanksi sekunder dari Amerika Serikat yang membuat mereka enggan melakukan transaksi. Namun terdapat pendapat yang skeptis mengenai kelayakan mata uang BRICS. Menurut Nasdaq.com, beberapa ahli percaya bahwa unifikasi negara-negara dengan ekonomi yang sangat berbeda akan sulit diwujudkan. Kenapa ya dolar semakin tinggalkan? Saat ini berbagai negara tengah mencoba menggantikan dolar AS sebagai mata uang internasional, salah satunya negara BRICS yang berusaha membuat mata uang pengganti dolar AS. Belum lama ini, Alexander Babakov selaku Wakil Ketua Duma Rusia mengatakan kalau Rusia sedang mengembangkan mata uang baru. Mata uang ini kabarnya akan digunakan untuk perdagangan lintas negara oleh negara BRICS. Ini semua diawali oleh pembekuan aset Rusia oleh AS dan Uni Eropa yang mendorong berbagai negara mencari alternatif dan mulai memperlakukan dolar sebagai mata uang cadangan. Buat yang belum tahu, sekitar 80% perdagangan global saat ini diselesaikan dalam dolar AS. Namun saat ini, lebih dari 70% pembayaran Cina dan Rusia diselesaikan dalam mata uang lokal mereka, yakni rubel dan yuan. Sebagai informasi tambahan, kelompok negara BRICS ini berhasil menyumbang hampir sepertiga PDB dunia pada 2022. Lebih tinggi dari negara G7 yang hanya mencatatkan 30,39% pada 2022. By the way, kelompok negara BRICS kabarnya akan bahas masalah ini lebih lanjut pada 22 Agustus mendatang di Johannesburg. Ada pula kekhawatiran bahwa anggota non-Tiongkok mungkin akan semakin bergantung pada yuan Tiongkok yang dapat mengurangi efektivitas mata uang cadangan yang baru. Selain pembahasan tentang mata uang cadangan, BRICS juga telah mendiskusikan potensi peluncuran stablecoin yang didukung oleh yuan. Langkah ini akan semakin menyederhanakan transaksi lintas batas sekaligus memberikan stabilitas yang diharapkan dari penggunaan stablecoin. Inisiatif ini adalah bagian dari strategi BRICS yang lebih luas untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan internasional. Dengan memperkuat kerjasama ekonomi di antara pasar-pasar berkembang, BRICS berupaya menciptakan alternatif yang dapat memperkuat posisi mereka di panggung global. Presiden Rusia Vladimir Putin menyoroti bahwa integrasi mata uang digital akan menciptakan peluang ekonomi baru tidak hanya untuk negara-negara BRICS tetapi juga untuk negara-negara berkembang lainnya. Menurut Putin, inisiatif ini akan berfungsi sebagai katalis untuk pertumbuhan global, menawarkan jalan baru bagi negara-negara yang ingin bertransaksi di luar pengaruh dolar. Pengaruh BRICS terus tumbuh dengan ekspansi terbaru yang melibatkan negara-negara seperti Mesir, Iran, dan Uni Emirat Arab atau UAE. Selain itu, lebih dari 30 negara lainnya menunjukkan minat untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan blok ini yang semakin menegaskan posisi BRICS sebagai pemain kunci dalam membentuk masa depan keuangan global. And we will keep the US dollar as the world's reserve currency, and it is currently under major siege. Many countries are leaving the dollar. They're not going to leave the dollar with me. I'll say, you leave the dollar. You're not doing business with the United States because we're going to put 100% tariff on your goods. Mata uang dolar Amerika Serikat perlahan mulai ditinggalkan sebagai alat transaksi perdagangan antar negara. Didolarisasi adalah penggantian dolar Amerika Serikat sebagai mata uang yang digunakan untuk perdagangan bilateral maupun multilateral, di mana selama ini dolar Amerika Serikat merupakan mata uang yang dominan dipakai dalam perdagangan internasional. Sehingga kebijakan ekonomi apapun yang dikeluarkan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed selalu berdampak bagi kondisi global. Negara-negara maju yang mempunyai orientasi ekonomi termasuk kelompok negara BRICS yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan bahkan telah berupaya mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat dalam bertransaksi antar negara.
Upaya dedolarisasi diyakini sebagai bagian dari memperkuat cadangan devisa, mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat hingga menjaga stabilitas nilai tukar mata uang lokal. China dan Brasil telah membuat kesepakatan untuk meninggalkan dolar Amerika Serikat dalam transaksi perdagangan kedua negara. Kesepakatan tersebut diketahui bernilai sangat besar, mengingat total perdagangan kedua negara menembus 171,49 miliar dolar Amerika Serikat. Ada pula Arab Saudi, Rusia, dan India yang sepakat mengurangi ketergantungannya terhadap dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasionalnya. Rusia bahkan telah mengganti transaksi keuangan perdagangan internasionalnya dengan mata uang rubel dan mata uang Cina yuan. Sementara itu, Indonesia dan negara-negara ASEAN juga mulai meningkatkan penggunaan mata uang masing-masing melalui Local Currency Transaction atau LCT, di mana Indonesia beserta negara ASEAN sudah tidak lagi menggunakan dolar Amerika Serikat dalam transaksi perdagangannya. Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina telah menaikkan kerjasama transaksi pembayaran lintas batas melalui kode QR, fast payment, hingga transaksi mata uang lokal. Di luar itu, Indonesia sendiri secara khusus sudah menandatangani kerangka kerjasama penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal atau Local Currency Settlement dengan Malaysia, Thailand, Jepang, China, dan Korea Selatan. Hal ini demi menjaga stabilitas nilai tukar mata uang masing-masing negara.